Perkenalkan, nama saya Josephine Marta Febriana Syanipar dari kelas SIB 2024 dengan NIM 240512140038. Perkenalkan, nama saya Mahfud Farizi dengan 3 digit NIM terakhir 042. Saya dari kelas SI 2024B. Perkenalkan, nama saya Devana Fibrimansyah, nomor induk mahasiswa 2405 12 14 044 dari kelas SIB 2024. Nama saya Ferdina Jo Haryanto dengan NIM 240512140553 dari kelas 2024B. Perkenalkan, nama saya Fania Setiorini Purba dengan NIM 240512140064 dari kelas Sistem Informasi Angkatan 2024B. Pada zaman ini, segala informasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Hal ini dipengaruhi dengan adanya faktor digitalisasi. Contohnya adalah ketika mencari informasi pada platform Google, kemudian pada hitungan detik saja, informasi akan langsung muncul. Namun, di balik kecepatan ini, terdapat alamat yang dihentakkan pada server. Alamat ini kita sebut dengan IP address atau pengalamatan komputer. Nah, IP address atau pengalamatan komputer ini berupa serangkaian angka yang menjadi identitas dari satu perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Adanya alamat dapat memastikan sebuah data yang kita minta atau sebuah data yang dikirim dapat sampai pada perangkat yang tepat. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah identifikasi numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi server dan klien. Alamat IP digunakan untuk menghubungkan klien, misalnya aplikasi front-end, dengan server berbasis data. Yang kedua yaitu keamanan dan akses. Sistem basis data sering menggunakan alamat IP untuk membatasi akses. Misalnya hanya alamat IP tertentu yang diinginkan mengakses database. Yang ketiga yaitu replikasi dan sinkronisasi. Dalam lingkungan database terdistribusi, alamat IP digunakan untuk menghubungkan beberapa server database untuk replikasi data. Pengalokasian alamat IP. Penyedia layanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP yang digunakan oleh pengguna layanan. Nah, sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil, dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Nah, misalnya jajaran alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.255 dapat dibagi menjadi dua subnet yang masing-masing dialokasikan untuk LAN yang berbeda. Nah, yaitu subnet yang pertama 100.100.100.0 hingga 100.100.127. Untuk subnet yang kedua yaitu 100.100.128 hingga 100.100.255. Nah, ada juga aturan untuk membagi sekelompok IP address menjadi beberapa subnet. Struktur alamat IP. IP terdiri atas dua bagian. Yang pertama bagian subnet. Semua perangkat di subnet yang sama memiliki amalan bit yang sama. Yang kedua yaitu bagian host. Merupakan bit-bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Subnet direpresentasikan dalam format CIDR atau classless interdomain routing. Misalnya A.B.C.D/X, dengan X adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contoh 167.205.59.96/24. 167
205 dan 59 adalah subnetnya, sedangkan 96 yaitu hostnya. Alamat IP atau IP address tidak serta-merta dibuat secara acak tanpa melalui aturannya. Nah, IP address sendiri dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama dengan statik atau manual oleh administrator komputer, dan yang kedua ialah melalui DHCP server. Alamat IP komputer sendiri dapat diatur melalui control panel, network dan sharing center, ataupun command prompt. Contoh skenario. Yang pertama, host membroadcast pesan DHCP server untuk menemukan DHCP server. Terus yang kedua, DHCP server merespon dengan DHCP over yang berisi alamat IP yang digunakan. Terus host mengkonfirmasi alamat IP tersebut dan mengirimkan pesan DHCP request, dan DHCP server merespon dengan pesan DHCP ACK untuk konfirmasi. DHCP server adalah perangkat lunak atau software yang memberikan layanan untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan komputer. Nah, selain memberikan alamat IP, DHCP server juga memberikan informasi mengenai subnet mask, default gateway, dan juga domain name system atau DNS. Selanjutnya, format alamat MAC. Nah, alamat MAC memiliki format yang berbeda dari alamat IP, yaitu terdiri dari 12 simbol bilangan heksadesimal antara 0 hingga F. Panjang alamat MAC terdiri dari 6 bytes atau 48 bits. Nah, setiap alamat MAC ini tidak boleh sama atau harus unik, sehingga tidak boleh berganda dalam satu jaringan yang sama. Namun, dimungkinkan alamat MAC yang sama digunakan dalam jaringan yang berbeda. MAC address. Selain alamat IP, setiap Network Interface Control atau NIC pada komputer memiliki alamat MAC. Nah, setiap NIC ini memiliki alamat-alamat yang berbeda, dan data diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan LAN atau WLAN berdasarkan alamat MAC tersebut. Nah, setiap komputer ini menyimpan MAC komputer lain yang terhubung dalam jaringan yang sama. Terus untuk alamat IP contohnya yaitu seperti 192.168.15.15. Terus untuk alamat MAC yaitu 45.UB.12 terus .00, .EL dan .E3. ARP sendiri adalah Address Resolution Protocol yang merupakan protokol untuk mengetahui alamat MAC komputer dalam satu local area network apabila IP address-nya sudah diketahui. Cara kerja ARP. Yang pertama adalah permintaan ARP atau ARP request yang dilakukan oleh sebuah perangkat komputer. Contohnya komputer A yang sudah memiliki IP address dari sebuah perangkat, lalu ia akan membroadcast IP address tersebut ke seluruh perangkat di local area network. Lalu komputer B yang memiliki IP address tersebut akan mengirimkan sinyal kembali kepada komputer A, yakni masuk ke dalam tahap giving sinyal. Lalu yang ketiga, komputer A akan menyimpan data dari komputer B tersebut untuk mengefisiensikan lintasan apabila terjadi komunikasi antar komputer berikutnya. Yang terakhir, mengetahui alamat MAC dari router. Untuk sebuah komputer mengirimkan data ke jaringan lain atau ke internet, komputer harus mengetahui alamat MAC dan alamat IP dari router yang dimana tempat komputer tersebut terhubung. Nah, alamat IP dari router tersebut dapat didapatkan dengan DHCP, sedangkan alamat MAC dari router tersebut dapat ditemukan dengan ERP.